Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar lagi bersama Jejak Belajar ID. Lanjutkan dari part sebelumnya ya. Sekarang kita membahas part yang kedua, yaitu nomor 11 sampai 20. Langsung saja nomor 11 ya. Ini latihan soal dan pembahasan relasi dan fungsi. Jika A itu ada anggotanya 2, 3, 5, 7, kemudian dan himpunan B, banyaknya permintaannya mungkin dari A ke B dan dari B ke A. Nah, NA diingat ya, itu banyaknya anggota himpunan A ada 4, kemudian banyaknya anggota himpunan B ada 5. Kemudian banyaknya permintaan dari A ke B, itu diingat dibalik, maka NB pangkat NA ya, 5 pangkat 4. Yang teliti, 5 pangkat 4 itu artinya 5 kali 5 sebanyak 4 kali ya. 5 kali 5 25. Nah, kemudian dikalikan sampai 4 kali, hasilnya 625. Ada opsi jawabannya D sementara. Nah, kemudian coba cek untuk memastikan apakah benar 625 dan 256. Banyak permintaan B ke A, maka NA pangkat NB, NA-nya 4, NB-nya 5. Nah, hasilnya 1024, maka tidak ada jawabannya nomor 11. Lanjut ke nomor 12, fungsi F ditentukan oleh itu AX plus B jika nilai dari fungsi itu X sama dengan 3 adalah negatif 15. Jadi ini ditulis dulu seperti yang diketahui, fungsinya X plus B, X yang dimasukkan negatif 3 ya. Nah, maka langsung saja negatif 3A plus B sama dengannya negatif 15 sesuai soal. Nah, kemudian lanjut. Ini persamaan pertama. Kemudian jika X-nya 3 dimasukkan ya, jadi F3 sama dengan 3A plus B sama dengannya 9 seperti yang diketahui. Nah, yang ditanyakan nilai fungsi negatif 2 tambah nilai fungsi 2. Maka di sini kita akan mencari nilai A dan B dulu. Dikurangi ya, negatif 3A kurangi 3A. Nah, itu dikurangi. Nah, negatif 15 kurangi 9 hasilnya negatif 24. Maka A sama dengan negatif 24 kurangi negatif 6. Negatif bagi negatif positif, 24 bagi 6, 4. Diperoleh hasil A sama dengan 4. Maka kita tinggal mencari nilai yang B. Bebas dari persamaan 1 apa 2. Ini di sini dipilih yang persamaan 2. 3A plus B sama dengan 9. A-nya dimasukkan 4. Nah, plus B sama dengan 9. Tinggal mengikuti tapi yang teliti. Nah, untuk operasi hitung bilangan bulat positif negatifnya ya, dipelajari di video khusus bilangan bulat. Nah, 12 tambah B sama dengan 9, maka B sama dengan 9 kurangi 12 ya. Maka B sama dengan negatif 3. Sudah diperoleh nilai A 4, kemudian nilai B-nya negatif 3. Maka tinggal menghitung nilai fungsi negatif 2. Nah, ini formula awalnya itu AX plus B. A-nya diganti 4, kemudian B-nya diganti negatif 3. Maka nilai fungsinya yaitu 4X kurangi 3. Ini langsung ya, bisa langsung saja. Itu kan plus kali negatif, jadinya negatif. Nah, 4X dengan 3. Untuk yang ditanyakan, nilai fungsi negatif 2, itu yang di lingkaran merah. Nah, maka X-nya diganti negatif 2. Jadi 4, X-nya masukkan negatif 2. Nah, tinggal mengikuti, kurangi 3. Negatif 8 kurangi 3. 8 tambah 3, 11. Sama-sama negatif, maka hasil akhir negatif. Kemudian ditambah nilai fungsi 2, itu yang di lingkaran hitam. Nah, maka X-nya dimasukkan 2. 4 kali 2 dikurangi 3. Nah, 8 kurangi 3 sama dengan 5. Maka negatif 11 ditambah 5. Nah, hasilnya negatif 6. Jawabannya yang A.
Nah, untuk ini nomor 13. Nah, formula fungsinya AX plus B. Itu ada pasangan berurutan tapi ada variabel ya, nilai yang belum diketahui. Maka yang dicari itu nilai P, Q, dan R. Maka dilihat untuk pasangan berurutan yang sudah berupa bilangan semua. Nah, itu 2, negatif 2. Itu 2 itu sebagai X, maka dimasukkan 2A plus B. Nah, koma negatif 2, maka itu sama dengannya negatif 2. Kemudian yang kedua ada negatif 2,6, X-nya dimasukkan negatif 2, maka negatif 2A plus B sama dengan 6. Itu pasangannya. Ya, ini udah didapat persamaan 1 dan 2. Akan kita cari nilai A dan B seperti soal yang sebelumnya ya. Nah, itu 2A kurangi negatif 2A, maka 2A ditambah 2A jadinya 4A. Kan B kurangi B 0, tidak perlu ditulis lagi. Negatif 2 kurangi 6 sama dengan negatif 8. Maka A yaitu negatif 8 dibagi 4, hasilnya negatif 2. Karena A sudah diperoleh negatif 2, maka dari salah satu persamaan diambil. Nah, di sini diambil persamaan pertama, yaitu 2A plus B sama dengan negatif 2. A-nya dimasukkan negatif 2, kemudian plus B sama dengan negatif 2. Tinggal mengikuti. Ini negatif 4. Hasilnya tambah B sama dengan negatif 2. Maka B sama dengan, ini harus ada tanda ekuivalen, artinya persamaan ya. Tidak boleh sama dengan lagi, tapi harus tanda ekuivalen. Karena negatif 4, maka dipindah ruas jadi positif. Maka B yaitu sama dengan 2. Sudah diperoleh A-nya sama dengan negatif 2 dan B-nya sama dengan 2. Maka fungsinya yaitu, nah dari formula awal AX plus B, kemudian A-nya diganti negatif 2 dan B-nya diganti 2. Maka nilai fungsi X yaitu negatif 2X, nah ditambah 2. Kemudian kita selanjutnya bisa mencari nilai P dulu ya. P-nya sebagai X, maka di sini nah min 2, X-nya ganti P, ditambah 2 masih utuh, maka fungsi P negatif 2, P plus 2 sama dengan negatif 3 sesuai pasangannya yaitu P, negatif 3. Nah, plus 2 dipindah ruas jadi negatif 2. Ini sama dengan negatif 5. Maka P sama dengan negatif 5 per negatif 2. Itu kan sama-sama negatif, jadinya positif, jadi tinggal 5 per 2. Nah, P sama dengan 5 per 2, opsinya hanya C, maka tidak perlu mencari yang lain. Kalau pilihan ganda langsung pilih yang C, tapi untuk memastikan boleh dicoba sendiri ya. Nomor 14, di sini ada fungsi X, yaitu mx plus n. Ini diketahui fungsi negatif 1 sama dengan 1. Ini ditulis kembali dulu biar mempermudah. Mx plus n. Yang pertama fungsi negatif 1 itu sebagai X, maka langsung dijabarkan negatif 1M plus N. Seharusnya kalau negatif 1M seperti ini, satunya tidak perlu ditulis ya. Itu artinya 1. Kalau N itu artinya 1N. Nah, sama dengan 1 sesuai yang diketahui ya, itu yang di lingkar merah. Nah, ini persamaan 1. Kemudian lanjut, itu F1 sama dengan berarti 1M. Harusnya satunya tidak perlu ditulis. Plus N sama dengan 5. Nah, itu yang dilingkari merah. Ini persamaan kedua. Nilai M dan N. Nah, kita akan mencari nilai M dan N seperti soal yang sebelumnya ya. Nah, ini dieliminasi. Yaitu N kurangi N kan 0, jadinya hilang. Nah, negatif 1 dikurangi 1M, jadi negatif 2M. 1 kurangi 5 sama dengan negatif 4. Maka M sama dengan negatif 4 dibagi negatif 2. Negatif bagi negatif positif. Kemudian 4 bagi 2 itu 2. Opsi jawabannya antara B dan D. Tinggal kita ngecek untuk nilai N. Boleh menggunakan persamaan 1 di sini, menggunakan persamaan yang kedua ya, 1M plus N sama dengan 5. M-nya kemudian tinggal dimasukkan 2 karena tadi sudah dicari, plus N sama dengan 5. Nah, di dalam kurung artinya dikali, ingat. 1 kali 2 sama dengan 2. Ya, ini tanda ekuivalen. Nah, 2 ditambah N sama dengan 5.
maka akan ketemu N-nya yaitu 5 dikurangi 2, karena 2-nya positif ya, pindah ruas jadi negatif. Maka N sama dengan 3. Maka jawabannya untuk nilai M dan N yaitu 2 dan 3, yang D. Lanjut nomor 15. Nah, itu fungsinya ya. Yang ditanyakan maka nilai dari fungsi 31 yaitu sama-sama yang di garis bawah ya. 2x plus 1. Kemudian disama dengankan 31 karena sama-sama sebagai x ya. Nah, yang dicarikan nilai fungsi 31. Nah, ini penyelesaiannya yang sama dengan 30. Maka x-nya didapat 30 dibagi 2. Nah, harus sudah lancar. Jadi belajar perkalian 1 sampai 10 ya. Jadi x-nya sama dengan 15. Kembali lagi ke formula awal yang diketahui yaitu fungsi 2x plus 1, nanti x-nya diganti 15. Disubstitusi menjadi 15. Ditulis tetap, tidak ada yang diubah ya. Kemudian tinggal x-nya diganti 15 agar sesuai yang ditanyakan, yaitu nilai fungsi 31. Nah, ini dipahami. Kalau belum paham di play lagi, lebih baik juga dicatat. Jadi untuk belajarnya lebih mudah, untuk mencoba latihan soal lain juga lebih gampang lagi. Nah, ini di sini 30 tambah 1 yaitu dalam kurung 3 kemudian dalam kurung 28, itu artinya dikali ya. Ini. Nah, ini kan udah sesuai yang ditanyakan. Nilai fungsi 31 sama dengan 84, yang D. Langsung ke nomor 16. Nah, misalkan fungsi x adalah fungsi yang memenuhi untuk setiap bilangan real x dan y, maka fungsi tersebut dan fungsi 0 sama dengan 2. Karena dalam soal diketahui nilai fungsi 0 sama dengan 2, maka pilih y sama dengan 0. Ini y-nya dimasukkan 0 ya. X sama dengan F0. Seperti yang diketahui F0 itu 2. Nah, ini x tambah 0 kan x sama dengan x tambah, sesuai diketahui ya, 2. Nah, sama dengan kan 2 tuh. Maka nilai fungsinya x tambah 2. Jadi nilai dari fungsi 2016 itu x-nya berarti dimasukkan 2016 ya, jadi 2016 ditambah 2, maka hasilnya 2018, yang D. Langsung saja ke nomor 19 ya, karena nomor 17 dan 18 tidak ada di kisi-kisi. Nah, pernyataannya benar dari kesimpulan di atas adalah, coba kita urai satu persatu. Yang ke-1, nah, itu setiap siswa tepat mempunyai nomor induk 1, jadi setiap anggota A hanya mempunyai tempat 1 dengan anggota B, benar ya. Kemudian yang kedua, dengan demikian pengertian dari korespondensi 1-1 adalah beberapa dari anggota A maupun dari anggota B hanya mempunyai satu kawan. Salah, bukan beberapa tapi harus semuanya mempunyai tempat satu kawan. Setiap siswa bisa mempunyai nomor induk lebih dari 1, tidak. Kalau korespondensi 1-1 harus tepat 1. Dengan demikian pengertian dari korespondensi 1-1 adalah setiap dari anggota himpunan A maupun dari anggota B hanya mempunyai satu kawan, benar. Jadi 1 dan 4. Yang terakhir nomor 20, banyaknya korespondensi 1-1 yang mungkin terjadi adalah, nah, di data banyaknya anggota X yaitu ada 5. Kemudian banyaknya anggota Y ada 5. Pastinya kalau korespondensi 1-1 banyaknya anggota himpunan sama ya.
Nah, ingat untuk mencari banyak korespondensi satu-satu yaitu n faktorial. Jadi 5 faktorial ya. 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, tinggal dihitung. Hasilnya yaitu 120. Yaitu yang B. Semangat belajar. Ya, semoga dipermudah. Jangan lupa berdoa juga. Latihan soal, jangan menghafal. Jangan bilang sulit kalau tidak mau belajar. Jangan lupa subscribe, like, and comment nama dan kelas kalian. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.